bahwa kita telah menjungkir balikan Pancasila, tapi dengan jargon aku Pancasila gitu. Jadi munafik kelas kakap yang luar biasa gitu. Apa bukti saya yang kentara dan betul-betul terjadi, tidak debatable kalau Anda cerdas, yaitu sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaannya, kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Perwakilannya mana? Musyawarahnya mana? Bagaimana hikmah yang memimpinnya? Yang terjadi one man one vote, satu orang satu suara, hitungannya cuma 50.000, mungkin ada yang 200.000, bergantung situasional. Tapi substansinya orang berpindah atau orang memilih bukan karena kesadarannya, bukan karena kecerdasannya, tapi iming-iming uang karena memang dia miskin dan bodoh. Ini bangsa ini dibiarkan terus seperti ini agar supaya oligarki terus berkuasa dan bercokol. Karena sistem ini melahirkan 3 feodal. 1 feodal, 2 oligarki, yang ketiganya transaksional, pasti terjadi transaksional. Oleh karena itu, pesan dakwah saya dalam konteks kekinian, mari kita sebagai bangsa yang beradab, yang cerdas. Apakah keliru kalau saya mengatakan bangsa ini munafik karena teriak-teriak Pancasila tapi Pancasilanya tidak diperlakukan? Kan nggak ada yang bisa nyalahkan saya, bagaimana? Sila keempat udah jelas seperti tadi itu kok, malah pilpres, malah pilkada, bagaimana sih? Apalagi jahatnya lagi, posisi-posisi jabatan yang perlu didapat lewat election, sekarang dengan masa berakhirnya, dengan enak aja Mendagri nunjuk si fulan atas rekomendasi presiden, itu mempencundangi hak rakyat yang dianggap berkedaulatan rakyat tadi. Nah, jadi acak aduk terus terjadi manakala tidak konsisten menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sendiri dalam perspektif itu. Sementara kita dikecoh oleh kontra intelijen, diadulah Pancasila dan Islam, dibentur-benturkan sejak tahun 83 saya ingat itu. Mulai dari azas tunggal Pancasila terus sampai sekarang, dan korbannya sudah jutaan loh, gara-gara korban konflik ideologis itu. Karena hitung saja, Tanjung Priok berapa, Kalangsari berapa, ya, Bima berapa, Ambon berapa, Poso berapa, dan seterusnya. Kalau mau dilihat sebagai satu rangkaian sejarah itu, mayat-mayat berkelimpangan dengan tanpa dia mengerti kenapa harus mati gitu. Karena skenario jahat dari mereka-mereka yang tidak ingin Islam ini eksis sampai hari ini. Karena para ulama dikebiri, dipenjara, ya. Kita aktivis juga dipenjara, dibungkam, banyak yang ditahan, banyak yang diadili, dan tenang-tenang saja situasinya. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ketemu dalam perspektif pemikiran dulu, nanti bisa ketemu jiwa untuk seia sekata. Tapi harus diawali dengan pertemuan pemikiran. Ghazul fikri kita, perang pemikiran kita harus sampai
kepada satu kondisi objektif bahwa kita sekarang ini tidak bersatu, kita pecah-pecah karena kita menyimpangi Al-Quran itu sendiri sebagai satu petunjuk, sebagai satu pembeda hak dan batil. Kita tidak anggap, kita lebih sering baca Al-WA daripada Al-Quran. Kalau Al-WA berjam-jam kita buat, di Al-Quran selembar dua lembar aja udah melewat. Saudara-saudara, dalam perspektif inilah saya ingin ingatkan bangsa kita ini, tidak bermaksud saya merasa lebih baik, tapi kalian yang punya integritas, punya kapasitas dan punya otoritas, apakah Anda presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, para kepala badan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Anda punya tanggung jawab struktural yang berakibat nanti insya Allah Anda di neraka paling bawah. Saya tidak menyalahkan surga dan neraka, tapi itu konsekuensi logis. Konsekuensi logis, Allah menyediakan surga untuk siapa, neraka untuk siapa, Allah sudah terangkan. Yang mengikutiku, yang taat padaku, ya tempatnya surga. Yang menentangku namanya kafir, zolim, fasik, yaitu neraka. Yang simpel aja, Anda baca aja Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Jadi yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Yang kedua zolim, yang ketiga fasik.